Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib, Pamanda Kiai Mabsutotan Mi'at atallahu umrahu fi sihhatin wal afiyah, dan juga kepada seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Lubul Labib, dan juga kepada semua para santri tanpa terkecuali yang saya cinta dan sayangi. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Ta'ala telah mempertemukan kita bersama dalam keadaan sihah wal afiyah. Dan juga salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat adanya beliau kita terhindarkan dari ajaran-ajaran yang tersesat, yaitu dengan adanya agama Islam. Semoga perkumpulan pada malam hari ini kita semua bisa tambah baik dan tambah baik lagi. Berbicara apa temanya itu apa? Jamaah. Sudah tidak asing lagi bagi kalangan santri bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Artinya apa? Artinya sangat rugi sekali bila mana bagi kita semua ada kesempatan untuk melakukan sholat berjamaah, lalu kemudian kita sholat dalam keadaan sendiri. Karena apa? Karena kita tahu fadilahnya sholat berjamaah itu istimewa, lebih unggul dibandingkan ketika kita mengerjakan dalam keadaan sendirian. Karena apa? Karena ada jaminan-jaminan tertentu bagi orang yang istiqomah melakukan sholat berjamaah. Makanya sudah banyak diterangkan di dalam hadis, sudah banyak dauh-dauhnya ulama mengenai keistimewaan dan keutamaan sholat berjamaah. Sebelum kita melangkah jauh mengenai sholat berjamaah, apakah kita semua, khususnya kita kalangan santri, apakah kita menjaga sholat 5 waktu kita? Apakah kita menjaga sholat 5 waktu kita? Baik di pondok mau apalagi ketika kita berada di rumah, apakah kita mampu bisa untuk menjaga sholat 5? Kenapa? Karena jangan main-main dengan sholat. Kenapa? Karena seorang bisa dikatakan baik bila mana seorang tersebut bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan seburuk apapun seseorang, tapi gelem abejeng insyaallah masih bisa diharapkan kebaikannya. Itu mun gelem apa? Kenapa? Karena tanda-tandanya orang yang Islam yang sempurna bila mana kita mengerjakan sholat. Maka dikatakan as-sholat mahallul munajat. Sholat adalah tempat kita bermunajat kepada Allah, bahwasanya kita sangat membutuhkan Allah di dalam segala aktivitas kita. Jangan sampai, khususnya kita sebagai santri, jangan sampai kita meninggalkan sholat sekejap. Paling kalau kita sholat paling tidak sampai 5, paling je 3 menit lah. Tahu sawirit je. Mereka ya main HP boleh. Sholat jangan sampai kita meninggalkan. Kenapa? Pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah sholat.
Jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi disengaja. Kenapa? Karena sholat merupakan salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Sholat, jangan sampai lupa bagi kita untuk mengerjakan sholat. Kalau bisa sholat berjamaah, karena ia padan bi orang adegeng. Bisnis apa saja, kita ketika ingin berbisnis maka kita ingin hasil yang lebih banyak, ingin laba lebih banyak. Karena apa kita kok tidak semangat untuk melakukan? Kenapa kita tidak semangat untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat akhirat? Karena genjeren kita ketelak mata. Coba kita bisnis, ingin penghasilan yang begitu banyak, begitu besar. Kenapa? Karena hasilnya tampak di hadapan mata kita. Kenapa kita urusan akhirat kok tidak semangat? Makanya urusan dunia, urusan akhirat itu harus seimbang. Harus seimbang. Kalau kita senang dunia, maka jangan sampai kita lupa untuk juga suka dalam urusan akhirat. Sholat jamaah, apalagi sholat jamaah pas iadaan imam, itu nilainya lebih daripada sholat jamaah bedejok pojok tibi dersanderen gitu. Iya, dersanderen ejok pojok monggo sape mun beda iadaan imam sape paling lempoh. Munggu sampai seperti itu. Kalau kita sholat serta naik luar, jok pojok tibi sampai roskoros deh. Pada betolekor tapi roskoros. Jangan roskoros. Maka jangan, kita harus bisa untuk mengerjakan sholat berjamaah ini. Eman. Maka sholatul jamaah tafdulu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 20 derajat. Apalagi kita santri, kalau tidak pernah mengerjakan sholat berjamaah itu celak palangongku. Kenapa? Karena sudah diajarkan, sudah diwajibkan bagi kita semua untuk, khususnya santri diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah. Perlu diketahui jamaah bi fathil jim, kalau bi kasril jim bahaya. Iya, maka bi fathil jim jamaah. Kalau bi kasril jim, iyalah jamaah. Maka diterangkan apa ya? Di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan, ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallas shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Seseorang yang melakukan salat 5 waktu berjamaah, maka baginya mendapatkan 5 perkara. Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Yang pertama adalah la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan terkena fakir di dunia. Karena kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi rizki, maka jangan sampai kita melupakan Allah. Jangan sampai melupakan Allah, karena Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita itu karena Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita itu reng sebereng, tanpa bisa kita menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka jaminan orang yang melakukan sholat berjamaah itu tidak akan terkena fakir. Dan juga lagian di dalam sholat berjamaah itu akan menambah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah akan menambah kerukunan satu sama lain ketika kita melakukan sholat berjamaah. Saling kenal yang sebelumnya tidak kenal, kemudian melakukan sholat berjamaah saling kenal. Kenapa? Karena jamaah perkumpulan apa saja itu akan mendatangkan kasih sayang, akan mendatangkan rahmat di antara kita. Maka jangan lupa untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau bisa zuhur berjamaah, asar juga maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Maka salah satu dauhnya Kiai Hamid Pasuruan,
yang saya dengar-dengar, kalau enggak salah gitu. Orang yang apalagi sholat subuh, orang yang istiqomah berjamaah sholat subuh tidak akan terkena fakir. Mun kita kan apalagi di rumah sopu jembelu. Dari di rumah jadi rezeki. Makanya kita kalah dengan ayam. Ayam jam telok je lah jaga. Jam telok lah jaga. Kita masih enak dengan tidur kita, masih nyaman-nyaman dengan tidur kita. Bahwa saja kita kalah dengan ayam. Ayam jam telok jaga, rakorakan. Nyege orang saya teduh. Kita kok bisa-bisanya masih nikmat di dalam kelalaian berupa tidur. Pertama, bahwasanya tidak akan terkena fakir di dunia. Insya Allah kalau kita bisa menjaga solat kita, maka tidak akan terkena fakir. Apalagi kita mengerjakannya dalam keadaan berjamaah. Allah Ta'ala yang jamin bagi kita semua rizki, Allah Ta'ala yang jamin. Tapi bagaimana kita, apakah mampu, apakah kita bisa mengerjakan perintah Allah dengan baik, atau bahkan sebaliknya kita tidak bisa mengerjakan perintah Allah Ta'ala dengan baik. Itu yang pertama, tidak akan terkena fakir. Terus yang kedua, jaminan yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu 'adzabal qabri. Allah Ta'ala akan mengangkat siksanya seseorang di dalam kubur. Misalkan, semoga semua panjang umur ya, karena masih tidak siap. Allah Ta'ala akan mengangkat siksa kubur. Maka kalau kita istiqomah berjamaah, insya Allah tidak akan terkena siksa kubur, asalkan istiqomah. Mungkin berjamaah zuhur marada iya seminggu akik, nanti jamaah nanti seminggu akik boleh ya, tak bisa dah. Syaratnya semua itu bisa berjalan dengan baik kalau kita rajin-rajin istiqomah. Muntah istiqomah ya gak bisa. Semuanya kutu istiqomah. Allah Ta'ala akan mengangkat dari orang tersebut siksa kubur. Makanya manusia itu banyak prosesnya masih. Ketika meninggal ditanam, pendem. Maradaya setelah itu banyak ruhnya diangkat ke alam barzakh. Setelah itu amalnya ditimbang. Setelah itu masih melalui sirat dan seterusnya. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau bahkan naudzubillah apakah kita termasuk orang yang celaka. Itu tergantung bagaimana kita menjalani kita selama kita masih ada di dunia. Karena apa yang kita kerjakan di dunia nanti balasannya itu adalah ketika kita mati. Di akhirat balasannya. Maka hendaklah kita semangat di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan yang mana itu kebaikannya juga akan kembali kepada diri kita. Cek sampai apalagi santri, mun santri tak pernah jamaah itu berarti santri tak peleng sudah. Bahkan naudzubillah apalagi santri sampai meninggalkan sholat. Cek sampai meninggalkan sholat, apalagi di pondok. Di pondok kalau masih ada santri yang meninggalkan sholat, celaka itu. Jangan cek kun 3 menit berapa cuma tak sampai 5 menit ya. Setelah itu kita awiritan kanan paling kita ada. Mosok kita mau meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan wis. Kemudian jaminan yang ketiga, watsalitsu, yang ketiga adalah yu'ti kitabahu biyaminih. Allah Ta'ala akan memberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Catatan amal itu dikasih dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita kerjakan itu baik. Mun kiri berarti maka tangan kiri itu biasa nih kebayakelah. Mun beda nak ngakan di tangan kiri gimana itu ada tah. Kenapa? Karena makan kiri biasanya itu adalah pekerjaan setan. Makan munakela di tangan kiri. Makan ketika kita masuk ke dalam jeding,
kepada kamar mandi, maka mulai dengan kaki karena jeding kenangan tak bagus. Maka ketika kita masuk masjid mulainya dengan kaki yang kanan. Kenapa? Karena tempat baik, tempat untuk melakukan ibadah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan catatan amal kita dengan tangan kanan. Maka jelas males, karena apa? Karena tidak ada kesuksesan bagi orang yang malas. Sudah gak ada harapan bagi orang yang malas. Karena apa yang kita jalani di dunia itu semuanya adalah butuh proses yang sangat panjang. Tidak hanya proses 1 kali 2 kali, bahkan proses seterusnya agar supaya diri kita menjadi tambah baik dan tambah baik lagi. Kita tahu jaminan yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan catatan amal kita dengan tangan kanan. Kemudian warrabi'u yang keempat, yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Seorang akan melewati sirat seperti sambaran petir, cepat berarti. Cepat. Itu ya jaminan yang keempat. Yamurru 'ala sirat karbal kirkhatif, sambaran kilap. Cepat berarti. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal khamisu yadkhuluhu Allahu Ta'ala al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Yudkhiluhu Allahu Ta'ala al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Allah Ta'ala akan masukkan seseorang tersebut, orang yang istiqomah berjamaah, masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa siksa. Itu adalah jaminan bagi orang yang melakukan sholat berjamaah. Makanya kalau bisa, apalagi kita di pondok. Di pondok itu adalah, di pondok apa yang dikerjakan di pondok itu tidak serumit ketika kita ada di luar pondok. Apa? Karena ketika kita di pondok itu ujiannya tidak begitu berat dibanding ketika kita di rumah. Kenapa? Karena sholat berjamaah, yang lain ikut berjamaah, kemudian hati kita tertarik untuk juga melakukan sholat berjamaah. Kalau di rumah tak koper, saya berjamaah ya, situng karena banyak penyakit yang menghampiri di dalam diri kita. HP. Kedua, mungkin tidak menemukan teman untuk melakukan sholat berjamaah. Makanya sambian bersyukur ketika sambian ada di pondok, sambian mengerjakan kebaikan itu sangatlah mudah dibanding ketika sambian berada di luar pesantren. Tak koper saya berjamaah ya ketika di luar pondok. Maka sambian setelah sekolah itu, sekolah apa, BDC sekolah MA, SMP, cek langsung tedung jamaah ada duhur jamaah, kemudian setelah itu istirahat sebentar, kemudian sholat asar juga dalam keadaan berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu lebih tenang di dalam hati daripada kita sholat dalam keadaan sendiri. Lebih tenang kita sholat berjamaah. Pekerjaannya sama, tapi nilainya gak sah. Kan eman, kita sholat sendirian pekerjaannya sama. Misalkan sholat daripada 4 rakaat, sholat duhur cuma nilainya 1. Daripada duhur kita cukup imamun wa makmum, imam bi makmum, duaan berjamaah itu kan sudah dianggap cukup. Nilainya sudah 27. Makanya daripada kelakuan pada 4 rakaat tareng eman ketika kita tidak mengambil yang utama. Eman daripada 4 rakaat dia pada lama paling tidak 3 menit 4 menit, paling lama 5 daripada 4 rakaat, maka hendaklah kita mengambil nilai yang lebih istimewa. Padan bi orang ada keng ya pengen hasil yang begitu banyak. Makanya kita mengerjakan apa yang dikerjakan itu hendaklah kita mengambil yang nilainya paling banyak. Makan aktsaruhu fi'lan kana aktsaruhu fadlan.
sesuatu yang paling banyak pekerjaannya, maka nilai keutamaannya juga lebih banyak. Maka kalau bisa ditambahi dengan melakukan sholat sunat gitu, duha, apalagi kalau bisa kita juga bangun malam untuk sholat tahajud, dibiasakan biar ketika kita sudah tambah dewasa, karena kita tak kira pas muda melolot, tambah dewasa tentunya kebutuhan tambah banyak, karena kita tidak akan jadi anak kecil terus, maka kita gampang karena sudah biasa, gampang untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Maka jangan sampai lupa untuk, apalagi di sini pembahasannya sholat jamaah. Mungkin sampean sudah tahu semua bahwasanya sholat jamaah itu nilainya 27 dibanding satu. Cek sampai apalagi naudzubillah, apalagi di antara kita tak patah sang ngerasaki masalah bejeng. Jangan sampai, karena bejeng itu merupakan tanda seorang dikatakan Islam sempurna bila mana kita mengerjakan sholat tersebut. Ini kan di antara juga sholat, maka beda debu as-salatu tahratun lil qulub min adnasiz dzunub. Sholat adalah as-salatu tahratun, penyucian. As-salatu tahratun lil qulub, pada hati, min adnasiz dzunub, dari kotoran-kotoran hati. Maka mun orang banyak bejeng insyaallah dosan lontor. Mula orang tak sang ngrasaki bejeng berarti dosan tambah banyak. Apalagi bejeng mepet-mepet, bejeng duhur setengah telok, mari dia bejeng asar wasyamsi itu. Oh, itu. Maka kalau kita ingin tenang ketika sudah azan, sudah qomat, kita naik ke masjid, sholat semua berjamaah dengan bareng. Itu lebih menenteramkan di dalam jiwa kita, lebih menenteramkan di dalam hati kita. Maka apalagi sholat subuh kalau bisa jamaah, baik ada di pondok maupun di luar pondok. Cek sampai kumpulan bede pondok jamaah. Kemudian setelah itu pekerjaan kita sudah tak patah sarasaki. Apa hal-hal yang baik ketika ada di pondok juga berlaku ketika kita berada di luar pondok. Makanya kita diajarkan mengenai sholat, kita diajarkan mengenai puasa, kita diajarkan mengenai zakat, haji, jual beli dan seterusnya, biar apa yang kita kerjakan itu berjalan sesuai dengan syariat. Maka kita tidak sia-sia, kita berada di pondok tidak sia-sia. Betapa banyak ilmu-ilmunya Allah yang belum kita ketahui. Banyak ilmu pengiran lebar, ilmu lebar luas. Makanya jangan dipersempit dengan kemalasan sampean. Kalau mula orang malas, ya mula nyaman orang malas tak ngerasa kita kira tahu ya. Banyak ilmunya Allah, sampean gapai ilmunya Allah, kemudian sampean amalkan dengan karena kita tahu di antara kita ilmu kita cek neng gen sahara, kek neng kek belet, makanya sambian beteti, kalau bisa sambian beteti. Laku aku mun bisa sambian boyong dari pondok berdesi teti kiai. Ada yang terjun di dalam politik misalkan. Asalkan sambian di manapun sambian ASC lah, endik desar ilmu agaman mapan tepak, insyaallah sambian menjalani kehidupan ini tak patepo. Kenapa? Karena didasari dengan ilmu agama. Jangan bilang kita tidak penting. Mondok itu penting, sangat penting. Karena apa yang kita kerjakan sehari-hari itu membutuhkan ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka sia-sia apa yang kita kerjakan. Sambian tahu tentang bagaimana ilmunya sholat berjamaah, ya sambian kerjakan. Bukan hanya tahu melolo, tapi harus diamalkan. Kudu lakoni. Percuma sambian ilmu teki setinggi langit misalkan, tak ada senandingnya lah, walim lah, paling alim lah, tapi kau orang tandi akhlak ngawur, percuma. Karena kita tahu iblis itu orang
Iblis itu cek penterat, iblis itu cek alim mata, pe iblis di sifat karpati, lah mulai di sifat karpati bi parak pada bi, nah ya lah, ngak tibi lah, pada cengker lah ya, cengker kapti, cek sampai meninggalkan sholat jamaah. Kemudian karena ilmu fikih itu adalah khususnya ilmu fikih, apa yang kita kerjakan sehari-hari itu berkaitan dengan fikih. Tentunya di situ mengenai sholat berjamaah ulama berbeda pendapat. Ulama itu berbeda pendapat. Saya baca. Saya ngibaca kitab ini benikeng agaya, polan tak apal. Iya. Ini agaya. Mun apal tak nyambi kitab saya ada. Iya, polan tak apal nyambi. Iya. Ngarangat hibi tak tahu ya. Ya. Ngarangat hibi tak tahu. Iya. Baca kitabnya ulama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'u ala anna salatal jama'ati masyru'atun. Ulama sepakat bahwasanya salat berjamaah itu adalah disyariatkan. Kemudian wa annahu yajibu izharuha, bahwasanya wajib menampakkan salat berjamaah dalam artian bukan untuk riya, agar supaya apa? Syiar. Bahwasanya ketika kita berjamaah itu menunjukkan bahwasanya syiar di dalam agama Islam tambah baik, tambah maju. Syiar, tampilkan, jangan malu ketika kita menampilkan sebuah cek todus. Karena kita malu kadang. Arapa todus, arapa? Tak usah todus. Kalau sambian bisa, misalkan sambian tampilkan semua. Ketika itu baik, tampilkan, tidak masalah. Mungkin ketika sambian menampilkan sebuah kebaikan, kemudian ada orang tertarik untuk menampilkan hal yang sama, mungkin dari situ sambian juga dapat pahala. Cedus todus, menampilkan sebuah kebaikan. Wajib untuk menampakkan, untuk memperlihatkan sholat jamaah. Finnasi, kepada manusia. Kemudian fa inim tana'u kulluhum minha qutilu 'alaiha, ketika mereka semua mencegah, qutilu 'alaiha, maka mereka semua qutilu itu. Mungkin ini pendapat yang kerang. Kemudian saya teruskan, wa ajma'u 'ala anna aqallal jam'i alladhi tan'aqidu bihi salatul jamaah fil fardi ghairil jum'ati ithnani, imamun wa ma'mumun qaimun an yaminihi. Ulama sepakat bahwasanya paling minimalnya salat berjamaah alladzi tan'aqidu, yang sah atau yang menjadi dikatakan salat berjamaah fil fardis, salat fardu selain Jumat ithnani, dua imamun wa ma'mumun, cukup imam bi makmum itu sudah dikatakan salat jamaah. Beda imam, beda makmum itu sudah dianggap cukup pelaksanaan salat jamaah. Tapi tambah banyak yang berjamaah itu justru tambah baik, tambah bagus. Misalkan sambian mencoba antar ke Jakarta Masjid Istiqlal, ketika menramen orang itu banyak orang yang melakukan salat jamaah. Salat jamaah cukup imam dan makmum. Qaimun an yaminihi, yang berdiri di sisi kanan. Mangkan mun situng bejeng waduan yang baik itu ada di sisi sampai sisi kiri. Mangkan pada misalkan pada seteti imam, pada makmum itu yang baik itu berada di beda iki. Karena apa? Li'anna inda Ahmad idza kana al-ma'mum wahidan wa waqafa an yasaril imam fa inna salatahu batil. Karena menurut Imam Ahmad, ketika seorang makmum sendiri dan dia berdiri dari sisi kirinya imam, fa inna salatahu batil, salatnya orang tersebut dikatakan batal. Misalkan beda siap bejeng, ya ada imam sambian bejeng iki, maka salatnya orang yang berada di sisi kiri itu batal. Maka mun ada kunwa-duaan, maka makmumnya harus ada di sebelah takok batal. Karena apa? Karena menurut Imam Ahmad dikatakan
batal karena biasan orang mun seneng ngiri itu biasan kelakon setan. Kemudian saya teruskan sedikit ini. Waqtalafu halil jama'atu wajibatun fil faraidi ghairil jum'ah. Ulama berbeda pendapat apakah solat jamaah hukumnya wajib di dalam pelaksanaan solat fardu di selain Jumat. Fanass Syafi'i ala annaha fardun 'alal kifayah 'ala ashah. Menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya solat jamaah hukumnya adalah fardu. Artinya apa? Ketika salah satu di antara kita sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain dianggap gugur. Itu adalah fardu kifayah. Beda halnya dengan fardu ain. Kalau fardu ain wajib bagi semuanya untuk mengerjakan. Secara arti kifayah itu cukup. Artinya ketika salah satu di antara kita sudah mengerjakan, maka yang lain gugur. Seperti halnya sholat jenazah. Ketika sudah ada yang sudah ada yang mensolati, maka yang lain dianggap gugur. Wa huwa ala sa'indal muhaqqiqin min ashabihi wa qila sunnatun. Ada yang mengatakan bahwasanya jamaah hukumnya wa huwa al masyhur anhum. Wa qila fardu ainin. Ada yang mengatakan fardu salat jamaah hukumnya adalah fardu. Artinya apa? Artinya bagi kita semua harus mengerjakan sholat. Kenapa? Karena hukumnya adalah fardu ain. Gimana kalau fardu ain tidak dikerjakan? Beda saya ngocak fardu ain, berarti ini pendapat sekereng. Tapi pendapat mayoritas yang kita dengar bersama hukumnya adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnat muakkad, kan gitu. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnat muakkad, sebagaimana yang sudah sampean pelajari di dalam sholatul jamaah, di dalam Fathul Qorib itu kan juga ada sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunat muakkad. Wa madhabu Malik anha sunnatun. Menurut Imam Malik hukumnya sholat berjamaah hukumnya adalah sunat. Berarti sunat dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa karena hukumnya adalah sunat. Tapi bagi kita lebih baik kita mengerjakan sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah juga adalah identitas bagi seorang santri. Mula santri tak gelem sholat berjamaah berarti patut dipertanyakan kesantriannya. Kenapa kok masuk santri gak gelem jamaah eman nilainya lebih utama. Ya pekerjaannya misalkan sambian bidhi nyare bareng nyare kanca, bagaimana kita mengerjakan sholat berjamaah. Dua orang sudah dianggap cukup, antara imam dan makmum itu sudah dianggap cukup bagi kita untuk mengerjakan sholat jamaah. Kemudian ketika jadi imam bacaan apa tepak mun dadi imam pelat cek dadi imam petepak takut merubah makna di dalam kandungan Fatihah. Maka kalau bisa sambian jadi, apalagi sambian jadi imam petepak makharijul hurufnya petepak, antara kaf bi qaf, antara ha bi ha, antara ain bi hamzah, itu kan hampir sama itu petepak. Biar apa yang kita kerjakan dengan harapan itu menjadi sempurna. Kadang tak ngerasa lagi bacaan apa petepak. Kalau bisa lanceng pendekan gunnahnya semuanya seperti apa, itu juga harus dibenahi. Apalagi kita mengerjakan sholat jamaah. Maka imam itu diibaratkan seperti seorang supir. Kalau supirnya tak gena, maka makmum akan mengakibatkan kepada makmum. Maka misalkan diibaratkan seperti orang nyopir bus, mulai nyopir bus celaka, maka juga makmumnya itu juga celaka. Tapi kalau supirnya itu baik mengendarai, maka yang lain juga akan berdampak baik juga. Makanya
Saya teruskan tinggal sedikit. Wa qala Abu Hanifah hiya fardu kifayatin. Menurut Imam Abu Hanifah, salat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya sudah dianggap cukup bagi kita ketika sudah ada yang mengerjakan salat jamaah. Makanya saya berpesan kepada sambian semua, ketika sambian sudah melaksanakan kegiatan berupa sekolah ketika siang hari, berdesa sekolah SMP, berdesa sekolah jangan makelah payang apa cek langsung tedung. Biasan mun langsung tedung ya tebebes kasar. Mun lat tebebes kasar kadang nak kana tak ngerasa aki apa lah make kodo apa ki tak kodo semuanya. Kenapa? Kadang mari sekolah payah tak ngerasa aki bejeng. Sambian punya kewajiban berupa sholat. Jangan tinggalkan sholat itu. Berapa menit sholat cuma sebentar, maka sambian rela meninggalkan sholat. Padahal ketika sambian mengerjakan sholat, ya manfaatnya juga diambil sambian, pahalanya diambil sambian. Mau kok sambian pok nombok dosa melolo, iya kan? Mau sopok nombok dosa melolo, jangan. Sambian tambah lama bukan tambah mode, tambah tua. Mau sok tambah tua tambah tak kena kan enggak? Tambah tua sebenarnya orang tambah tua itu tambah mapan, malah tambah tua tambah tak kena. Karena ilmu itu bukan dibuat untuk bangga-banggaan, tapi bagaimana membenahi diri kita, tambah mecek abe, tambah takut ke pangeran, tambah mecek abe. Iya, maka gunanya kita mondok, gunanya kita belajar, gunanya kita berada di pondok belajar agama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya abe tambah mapan. Cek sampai mondok tambah abid tambah tak kena. Jangan sampai mondok tambah abid tambah tak kena. Iya. Tambah lama itu supaya kita apa? Koreksi apa yang kurang dari diri kita. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kan gitu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Introspeksi diri. Apa selama 24 jam apa yang kita lakukan sehari? Introspeksi, apa yang salah, apa yang kurang dari diri kita. Misalkan kita kurang di dalam masalah ini dibenahi. Misalkan kita kemarin tidak berjamaah, berarti kurangnya saya kemarin tidak berjamaah, setelah itu saya akan berjamaah. Introspeksi diri sampean itu yang kurang dari diri sampean. Misalkan sampean, oh kemarin saya di kelas tidur, bagaimana supaya di kelas tidak tidur? Ngangen gimana? Ngangen tak bisa ya. Misalkan sampean ketika jam belajar tidur, supaya jam belajar berikutnya tidak tidur. Sampean takror pelajaran yang sampean baca, takror. Karena apa? Karena ilmu yang muntah ulangi cepat lupa takror sabar kan. Di antara syaratnya mencari ilmu bagaimana supaya kita sabar sabar. Sambian cek sampai kurangi maksiat, hatinya dibersihkan, sholat berjamaah, norok kegiatan. Omong tak pernah, pondok tak pernah. Ya ini romantis, ya tak pernah ya. Pernah, siapa pernah? Pada dulu saya ketika mondok pada gak pernah. Karena bukan rumahnya sendiri. Pada tak pernah. Jangan cek kau omong tak pernah aja. Cek kau omong. Saya sudah jadi sambian, sambian belum jadi saya. Apa yang kurang dari diri sambian dibenahi. Maka sambian tambah hari harus semakin tambah baca, malah tambah tak rokaruan. Mun tambah rokaruan berarti tambah ngatai berarti. Wes, saya teruskan. Karena ini adalah perbedaan antara satu madhab, satu pendapat dengan pendapat yang lain. Wa qala ba'du ashabi, sebagian santri-santrinya Imam Abu Hanifah, murid-muridnya Imam Abu Hanifah mengatakan hiya sunnatun, jamaah hukumnya
Sunat. Bade sing ngucap sunat gila ya tas juga mengatakan fardu ain sunat. Wa qala Ahmad hiya wajibatun 'alal a'yan. Wa laysat syarton fi sihhatis shalat. Jamaah hukumnya wajib 'alal a'yan wa laysat syarton fi sihhatis shalat, namun bukan termasuk syarat di dalam sahnya mengerjakan tapi hukumnya wajibun 'alal a'yan, berarti wajib ain. Wis, ini adalah mengenai pendapat-pendapat. Kesimpulannya di dalam masalah jamaah ini ada beberapa perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Maka dari itu jangan sampai kita tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita tahu fadilahnya orang yang mengerjakan sholat berjamaah itu lebih istimewa dibanding kita mengerjakan sholat dalam keadaan sendiri. Kan di dalam hadis dikatakan gimana nih? Rasulullah adhabu man adrakal jama'ata arba'ina yauman. Orang yang menututi sholat berjamaah 40 hari. 40. Kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Allah Ta'ala akan mencatat, menulis untuknya bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. 40 hari istiqomah sholat berjamaah. Bisa. Yakin bisa. Cak melempem kada, kita akeket nak menyerah kada. Insyaallah bisa. Tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau usaha. Ketika kita berusaha, insyaallah serumit apapun, sesulit apapun, insyaallah bisa. Asalkan kita mau bergerak, jangan diam di tempat sambian terungakana. Tapi tak jalan, tak melenasa, ya percuma. Pakunlah Pak. Maka kalau khususnya mengenai berjamaah, kalau kita sudah mengerti bagaimana keistimewaan berjamaah, alangkah baiknya kita mengerjakannya sama-sama. Karena sudah banyak tentang keistimewaan sholat berjamaah. Maka yang celaka itu orang yang dengan begitu mudahnya meremehkan sholat. Kalau kita tidak bisa berjamaah, misalkan kalau kita tidak bisa berjamaah, paling tidak kita jangan meninggalkan sholat. Kalau kita tak bisa saya jamaah lah, sengkat orang seberek, paling tidak kita tidak meninggalkan sholat. Maka perintah sholat itu gimana? Diperintahkan ketika berumur 7 tahun dan dipukul ketika umur 10 tahun ketika meninggalkan sholat. Maka sholat adalah sholat merupakan bagaimana kita bermunajat kepada Allah. Ada di dalam sholat itu banyak doa-doa yang sudah diajarkan di dalam sholat itu banyak istimewaannya. Ketika kita Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku, Rabbi ufirli warhamni, yani kasihanilah aku, Rabbi ufirli warhamni wajburni, tempellah kesalahan, warfa'ni angkat derajat, warzukni beri rizki, dama Rabbi ufirli, dama wahdini wa'fu'anni. Itu ada dalam sholat semua. Berarti ketika kita sholat, insyaallah Allah Ta'ala akan mengampuni pada diri. Ketika kita sholat, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada. Ketika kita sholat, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat. Itu ada di dalam sholat. Karena memang ibadah yang berupa sholat itu merupakan ibadah yang memang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Coba kita perhatikan, ketika Allah Ta'ala memerintahkan puasa kepada kita, Allah Ta'ala tidak ikut
puasa. Maka sholat kita norok perintah sholat tapi apa? Bagaimana? Kita tahu rukun Islam adalah pertama adalah, kemudian yang kedua, yang ketiga zakat, yang keempat, yang kelima apa? Kemudian ibaratnya seperti ini ya. Kita pegang apa deh nyaman? Air ya. Air. Kalau misalkan kita tidak apa nyaman? Bukan tidak minum ya. Misalkan kan kita tahu rukun Islam yang kedua adalah kita misalkan tidak zakat, masih bisa teguh ya. Ya. Kita tidak zakat, bisa teguh ya. Tidak puasa, bisa teguh. Kemudian tidak bisa. Kalau kita tidak sholat, keker bisa ya. Keker. Ini menunjukkan bahwasanya di antara rukun-rukun semuanya penting. Di antara rukun-rukun Islam yang paling penting adalah Waduh anda ya tak bisa keker. Mun teloan bisa deh ya. Mula citu kan ada keker lah. Berarti orang mula tak bejeng berarti lah keker lah. Tidak bisa tidak diharapkan. Maka sangat penting bagi kita, khususnya kalangan santri, jangan sampai kita dengan begitu mudahnya meninggalkan sholat. Tengkan make sambian tak sholat, pangeran tak butuh ke sambian. Tak kira butuh ya. Tak makelah sedunia tak ada senyembah pangeran, wagun pangeran. Wagun pangeran. Kita butuh ke pangeran. Kalau kita tidak sholat, apa yang kita harapkan dalam hidup kita? Kalau kita sudah tidak mengkan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharo, kan itu orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, faqad kafaro maka dia kafir secara terang-terang. Itu kalau ikut kepada hadis tersebut, maka kita sangat harus hati-hati di dalam mengerjakan sholat. Jangan sampai tabhejeng sesibuk apapun sampean, jangan sampai lupa meninggalkan. Ketika kita ada perjalanan jauh, syariat mengajarkan kepada kita bagaimana rukhsatu, masa rukhsah jamak di rukhsah qasar salat beda jamak salat. Maka mun payah ketika perjalanan jauh, maka syariat mempermudah bagi kita agar supaya kita jamak salat. Beda istilah jamak takhir, beda istilah jamak takdim. Maka Islam itu tidak merumitkan kepada kita, bahkan memudahkan kepada, tapi kitanya yang tidak sadarnya deng melolo, terlalu banyak santai. Ceknya banyak santai aja. Ceknya banyak sambian sekiranya di dalam waktu 24 jam itu ada rutinitas istiqomah, sehingga dengan istiqomah itu sampean bisa memberikan manfaat untuk diri sampean sendiri, bahkan bisa memberikan manfaat kepada temannya. Dalam 24 jam mosok sampean kebenta melolo colon, kan tidak. 24 jam mosok benta melolo, tedung melolo, ngakan melolo, kan tidak. Sampean harus ada pekerjaan yang bernilai. Sampean apa? Istiqomah sampean. Istiqomah apa? Duha, istiqomah tahajud, istiqomah 24 jam, istiqomah paling tidak sampean harus ada waktu paling tidak 1 jam untuk mutolaah kitab yang sampean pelajari atau kitab-kitab yang lain, untuk untuk lebih baik lagi istiqomah pelajari kitab-kitab yang sampean sudah diajarkan di madrasah dan juga kitab-kitab yang ada di luar madrasah. Jangan sampai 24 jam itu kosong, tak pas belajar sekali, jangan karena kita butuh kepada ilmu sebagaimana kita butuh makan dan minum. Kita butuh kepada ilmu sebagaimana kita butuh makan dan minum. Derem mun ben sehari tak ngakan, lapar. Derem mun sehari tak minum, pelka. Tapi kenapa di dalam diri kita
misalkan kita tak belajar sekali, tak kira-pikiran ngaji ya. Mosok kita belajarnya itu 1 tahun 3 kali. Sekarang 1 tahun 2 kali apa? Caw pertama, caw kedua, gak ada caw ketiga sekarang. Belajarnya 2 kali. MMU ya, mutlak malam ujian. Setelah itu ditinggalkan lagi, jangan. Ilmu itu harus diasah terus karena ilmu itu cepat lopai, muntai beca, cepat lopai. Maka kita mengerti tentang keutamaan berjamaah karena kita belajar. Dulu kita kecil tak ngerti, tak kira ngerasa apa jamaahnya. Pokok amain. Kemudian ketika kita tumbuh dewasa, kita sudah mondok, kita tahu jamaah aja ya. Keutamaannya 27 derajat dibandingkan dengan kita dalam keadaan sholat sendiri. Makanya al-ilmu bitta'allum, belajar. Mun tak belajar tak bisa. Mau sambian langsung air, langsung berkah, langsung bisa, tak bisa. Semuanya ketika kita masih ada di dunia, semuanya itu butuh prosesnya. Ya sangat lama proses. Jangan protes. Proses cek protes melolo. Hidup itu dijalani, bukan dikomentari. Jalani. Dijalani. Gak bisa kalau kita. Makanya kita apa ya? Ini tentunya juga berkenaan dengan kita, apalagi kita adalah seorang santri. Makan beda hadis ini masih kaitannya dengan solat berjamaah ya, kaitannya dengan solat lah. Makan man hafadha beda jabu man hafadha ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Seorang yang bisa menjaga solat, kanat lahu nuran, maka baginya terdapat cahaya, wa burhanan, bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan selamat di hari. Mun orang bisa jaga bejeng, maka di dalam wajahnya akan terdapat cahaya, wa burhanan, bukti, identitas, wa najatan yaumal qiyamah, dan juga akan menjadi keselamatan bagi kita di hari kiamat. Itu kalau seseorang bisa menjaga Kemudian terusannya waman lam yuhafil 'alaiha, seorang yang tidak bisa menjaganya salat dengan benar, lam takun lahu nuran, maka baginya tidaklah ada cahaya, wa burhanan, dan tidak ada bukti, tidak ada identitas, wa najatan, dan juga tidak ada keselamatan. Mangkan mun orang terus selamat situng aja bejeng. Berarti ya jaga bejeng pasa atau saja jaga ya jaga ya kana. Jaga ya, maksudnya ini mengenai puasa ya, beda lagi puasa, keutamaannya puasa itu seperti apa. Ini maksudnya dalam kategori dalam konteks dalam zakat ya beda biti, dalam puasa ya beda tibi. Ada, bukan berarti ketika kita mengerjakan sholat puasa harus ditinggalkan, tidak seperti itu. Bukan berarti ketika mengerjakan sholat, puasa, kemudian zakat kita tinggalkan, tidak seperti. Ada anunya masing-masing. Maka lamun orang tak ngerasa kibekto, tak ngerasa kibejeng bagaimana? Oh, diin posang. Maka misalkan kita, misalkan di antara kita soki, misalkan beda orang soki tapi tak gelem bejeng, maka rezekinya itu tidak akan barokah. Maka beda orang tak pati soki tapi cakang ibaden, bisa aja ke bejeng, bisa aja ke salat, bahkan bisa aja ke ibadah-ibadah selain, insyaallah apa yang kita jalani itu akan barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambah bagus, itu barokah. Makan barokah. Makan kita santri itu jangan tidak percaya kepada karena barokah itu ada. Barokah itu
tentrem di dalam apa yang kita jalani, di dalam hidup yang kita jalani, walaupun tidak seberapa, tapi nilai karena barokah, insya Allah dengan keberkahan itu akan mengantarkan kepada kita jalan yang lebih baik lah lagi karena barokah. Maka kita minta ketika kita di pondok, ya Allah, minta ilmu manfaat, minta ilmu barokah. Ya, cek lupa minta rezeki boleh ya, rezeki sebanyak seluas. Ya muntah di rezeki lecak, orang muntah di rezeki lecak. Minta rezeki berbanyak peluas, halal, terpenting halal. Karena ketika kita menjalani di dunia itu butuh yang namanya materi, butuh dunia aja. Maka dunia, bagaimana adanya dunia, benyakan dunia itu penopang bagi kita kehidupan di akhirat. Muntah dia dunia melarat karena kita hidup di dunia. Saya kira sudah cukup. Misalkan kau orangi belajar TV lah, saya kira sudah cukup dari awal sampai akhir. Bila ada kata-kata yang salah, kekurangan, baik disengaja, ada khilaf dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.